Tapi hal yang pertama, kenapa kita Katolik? Karena tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui junjungan kita baginda Yesus. Maka kita ambil dari Yohanes 17 pada ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Engkau-nya di situ adalah Bapa yang disebut di bagian yang pertama. Yuk kita bahas yang bagian dicetak dengan warna kuning. 1 poin, hidup yang kekal. Ini kan kalimatnya panjang. Kalimat dalam Alkitab selalu dapat diuraikan, maka kita uraikan dulu hidup yang kekal. Di dalam bahasa yang gampang, sehari-hari hidup yang kekal itu disebut sebagai surga. Dalam bahasa yang lebih teologis, hidup yang kekal berarti hidup bersama dengan Allah. Hidup yang kekal adalah hidup bersama dengan Allah yang rumusan atau acuannya ada di dalam Injil Matius pada pasal 25 ayat yang ke-46. Yuk kita baca sama-sama. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi ke dalam, masuk ke dalam hidup yang kekal. Jadi tadi dikatakan inilah hidup yang kekal, inilah hidup yang kekal. Ini dirumuskan di dalam KGK, hidup yang kekal itu di dalam KGK 1024. Yuk kita sekarang dalami, kita akan mengetahui surga itu apa dalam ajaran gereja. Karena di dalam pikiran kita kalau mendengar kata surga pasti kan banyak sekali pendapat atau gambaran yang kita punya. Tapi sebenarnya kalau di dalam ajaran gereja, ketika ada tertulis surga, kerajaan surga, masuk surga, itu apa sih? Tahu nggak? Yuk kita baca 1024. Yuk sama-sama kita baca. Kehidupan yang sempurna bersama Tritunggal Maha Kudus ini, persekutuan kehidupan dan cinta bersama Allah, bersama perawan Maria, bersama para malaikat dan orang kudus dinamakan surga. Kehidupan yang sempurna. Jadi bentuk kehidupannya surga itu. Kalau kita buang yang lain, ini kita coret yang lain. Kehidupan yang sempurna dinamakan surga. Atau kalau dibalik kalimatnya, surga adalah kehidupan yang sempurna. Lalu ada keterangan tambahan bersama siapa? Tritunggal Maha Kudus dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dikatakan dalam cinta bersama dengan Allah. Jadi kalau kita bicara mengenai surga, pertama-tama ajaran gereja bukan mengatakan satu tempat. Karena kalau kita kembali pada konsep tempat, memang bukan seperti itu yang dimaksudkan di dalam Alkitab, meskipun menggunakan gambaran-gambaran tempat. Itu tadi kita sudah bahas mengenai hidup yang kekal. Sekarang ini masih pada ayat yang sama loh, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Poin selanjutnya kita akan bahas mengenai satu-satunya Allah yang benar. Tadi kan hidup yang kekal. Apa maksudnya Allah yang benar? Tentulah Allah yang sejati. Berarti ada Allah yang tidak benar. Atau dengan kata lain, ilah palsu, ilah-ilahan yang disembah sebagai Allah, yang disembah sebagai Tuhan, tapi sebenarnya bukan Tuhan. Jadi hal pertama yang dapat kita pelajari bahwa menjadi Katolik pertama-tama bukan soal aku cocok di gereja ini, liturginya syahdu, aku cocok di sini. Oh, kalau masuk di gereja Katolik itu enak ya, tenang, sepi. Kalau di gereja yang sana, gublok, enggak jelas. Hatiku malah deg-degan. Kalau di gereja Katolik tenang, sepi, cenderung seperti kuburan. Jadi menjadi Katolik bukan pertama-tama soal musiknya cocok apa dan sebagainya, tetapi di dalam gereja Katolik kemudian kita mengenal satu-satunya Allah sejati yang kebalikannya adalah Allah yang tidak benar. Berarti di dalam penyembahan-penyembahan orang lain atau agama lain atau sekte lain, berarti boleh jadi mereka menyembah Allah yang tidak benar. Di dalam gereja Katolik kita mengetahui satu-satunya Allah yang benar. Itu mengingatkan kita dalam kredo syahadat yang panjang. Ini kutipan dari syahadat panjang yang berbunyi Deum verum de Deo vero. Ketika kita bertanya mengapa Katolik dan mengapa kita tetap Katolik, jawaban pertama adalah ini. Di dalam gereja Katolik kita mengenal
satu-satunya Allah yang benar. Di dalam gereja Katolik kita ditunjukkan yang bukan Allah palsu, bukan sesembahan yang palsu, sebab di dunia ini, kata Alkitab juga, kata Rasul Paulus, ada banyak ilah-ilah yang palsu yang disembah yang sebenarnya bukan sembahan yang asli. Di jawaban pertama kenapa kita Katolik. Kalimatnya belum selesai loh ya, mari kita lanjutkan. Kalimat ini masih yang sama, tetapi kita akan soroti di bagian yang terakhir, mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah. Kata atau frasa Kristus itu artinya Mesias. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-25. Yuk kita baca sama-sama. Jawab perempuan itu kepadanya, perhatikan yang dicetak warna kuning, Mesias yang disebut juga Kristus. Nah ini memang artinya sama. Apa yang akan dinyatakan? Kalimat selanjutnya memberitahu kepada kita yang akan dinyatakan adalah segala sesuatu. Jadi apa yang harus diwahyukan ada terkandung dalam firman Yesus Kristus Tuhan. Jadi jawaban yang pertama yang melengkapi jawaban tentang Allah Bapa tadi sebagai satu-satunya Allah yang benar adalah di gereja Katolik inilah kita mengenal Yesus Kristus yang telah diutus Bapa. Mungkin ada yang bertanya, kalau di tempat yang lain, kelompok yang lain juga kenal Yesus Kristus. Oke, stop dulu. Apakah Yesus yang sama yang diperkenalkan? Itu pertanyaan besar. Contoh, Yesus Kristus yang diajarkan di gereja Katolik adalah Yesus Kristus yang menghormati ibunya, yang meninggikan ibunya dalam arti menghormati sungguh ibunya. Bahkan di detik-detik terakhir pada Jumat Agung ketika mengatakan kepada murid yang dikasih, inilah ibumu. Yesus Kristus yang diperkenalkan di gereja Katolik adalah yang sangat menghargai ibunya. Maka ada bunda gereja memberikan ibunya kepada kita. Bahkan kalimat Injil Yohanes mengatakan lalu murid itu menerima dia. Jadi Yesus yang diajarkan di gereja Katolik yang menghormati ibunya memberikan ibunya. Sehingga kita sangat menghormati Bunda Maria. Apakah sama Yesus yang diperkenalkan di luar gereja Katolik? Kan tidak. Yesus yang di sana-sana itu tidak terlalu menghormati ibunya yang diajarkan. Artinya Yesusnya sama tapi gagasannya berbeda, yang diajarkan berbeda. Yesusnya tentu sama, tapi yang digambarkan berbeda. Kepenuhan gambar utuh Yesus Kristus kita mengenal dengan sungguh-sungguh ya di gereja Katolik. Contoh yang lain, Yesus di gereja Katolik adalah Yesus yang memerintahkan adanya Ekaristi. Lakukanlah ini sebagai peringatan. Itu setiap minggu kan kita dengar melalui mulut pastor ya. Tapi itu perkataan langsung Tuhan Yesus. Ketika beliau mengadakan perjamuan terakhir mengatakan lakukanlah ini. Dan kemudian dengan kesetiaan gereja Katolik merayakan itu dari zaman para rasul, murid-muridnya rasul, muridnya lagi muridnya rasul, muridnya sampai hari ini di ujung bumi yang namanya kota wisata. Anda masih misa nggak tiap minggu di sini? Kenapa Anda misa padahal ngantuk-ngantuk? Karena kan melaksanakan mandatnya Tuhan Yesus, lakukanlah ini. Jadi Yesus di gereja Katolik yang memandatkan adanya Ekaristi. Tidak untuk mengatakan yang lain jelek, yang lain ini tidak. Tapi untuk mengatakan kesetiaan pada Yesus yang dikenalkan di gereja Katolik itulah. Nah itu. Mengapa kita Katolik? Karena mengenal Yesus tapi di dalam keutuhannya. Mana ada Ekaristi di luar yang kita? Kan tidak ada. Yang ada kan apa? Pendalaman iman, keprok-keprok, nyanyi-nyanyi itu saja gitu loh. Saya tidak bermaksud mengatakan yang lain buruk, tidak. Bukan itu tujuan saya. Tapi tujuan saya adalah ke dalam. Kenapa aku Katolik? Yuk direnungkan lagi apa sih intinya? Bukan soal liturginya, bukan soal nyanyinya, bukan soal suasananya, bukan soal orang-orangnya. Kalau soal orang-orangnya sama menyebalkannya orang-orang Katolik itu, percayalah padaku. Percayalah padaku. Iya apa iya? Lo berarti kamu ngaku jujur amat ya.
Kalau hanya soal orang-orangnya tidak ada yang lebih baik kita ini orang Katolik. Karena di dalam gereja Katolik yang kudus ya ada, yang kudis ya banyak gitu. Oke, kembali ke sini. Tapi apapun itu, mengapa kita Katolik? Karena diperkenalkan Yesus Kristus yang utuh, seutuh-utuhnya sosok Yesus yang sebagaimana diperkenalkan oleh para rasul, sebagaimana dulu diajarkan dalam Alkitab dan terus dari zaman ke zaman, itulah Yesus. Bukan Yesus yang terpotong, bukan Yesus yang terdiskon, bukan ajarannya Yesus yang kemudian dihilangkan satu dan lain hal. Contoh yang kuat, Maria Ekaristi. Dalam banyak hal yang paling dikritik, justru di bagian itulah gereja Katolik paling setia. Nah itu, kita ini banyak dikritik dalam devosi tentang Bunda Maria. Kenapa? Bunda Maria seperti lebih penting daripada, gitu kan, sering dengar kan? Yesusnya kayaknya kurang penting, Bunda Maria, nyembah Bunda Maria. Ya kita nggak pernah nyembah Bunda Maria, keles gitu ya. Bahwa orang lain mengesankan begitu, bahwa orang lain mengkritik bagian yang itu, tapi justru sebenarnya kita perlu bangga di bagian itu, karena di bagian yang paling dikritik itulah kita paling setia dalam iman dan perkataan Yesus yang diberikan kepada kita. Loh, nggak tepuk tangan yang sekarang. Tepuk tangan dong. Pertanyaannya itu, untuk apa sih kenal Yesus Kristus? Nyatanya Romo, orang di luar sana nggak kenal Yesus, hidupnya baik-baik saja Romo. Orang nggak kenal Yesus, usahanya sukses Romo. Nggak kenal Yesus, wah jodohnya gampang. Aku kenal Yesus, jodohku seret Romo. Ya karena kan yang ikut Yesus kan nggak terlalu banyak, jadi kan jodohnya lebih seret gitu loh. Karena ikut Yesus, pangkatku nggak naik-naik Romo. Apa gunanya kenal Yesus? Oke, kalau yang disebut adalah kegunaan, kalau dalam bahasa filsafat utilitarianisme, itu tentu nggak ada gunanya dalam arti itu ya, dalam arti yang urusan begitu dan sebagainya. Tapi bukan itu kan yang kita bahas tentu saja. Dan hidup memang bukan hanya soal usaha, jodoh dan sebagainya. Bahwa usaha itu penting, pangkat itu penting, karir itu penting, jodoh itu penting, iya. Tapi di dalam kehidupan kita seluruhnya, tentu saja itu bukan bagian yang satu-satunya yang penting. Karena kita keselamatan yang kekal tadi juga bagian yang penting. Jadi apa gunanya mengenal Yesus? Kita baca Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, mari kita baca sekali lagi yang bagian warna kuning sama-sama. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau, inilah jawabannya. Jadi kehidupan yang sempurna yang dinyatakan tadi itu, yang kita sudah baca dalam KGK 1024, kehidupan yang sempurna yang datang kepada Bapa yang dinamakan surga, hanya mungkin, hanya bisa kalau kenal Yesus. Jadi perkataan yang dinyatakan dalam firman Tuhan Yohanes 14, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tentu nyambungnya adalah KGK 1024 yang dinamakan surga adalah kehidupan sempurna bersama Tritunggal yang jalannya satu-satunya melalui Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara jawab amin saudara. Amin saudara. Mengapa kita Katolik? Karena tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan di Katolik kita diajarkan Yesus sepenuhnya, diajarkan Bapa satu-satunya Allah yang benar. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan melalui Yesus. Ada perkataan semua orang, loh memangnya Allah menghendaki semua orang diselamatkan, bukannya orang Kristen saja yang selamat Romo? Yuk kita baca ayatnya. 1 Timotius, saudara, 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 saudara. Mari kita baca bersama-sama saudara. Yuk kita baca sama-sama ya. Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Mari perhatikan satu poin. Allah, ini yang dibicarakan Allah. Perhatikan subjeknya Allah.
Allah menghendaki supaya siapa yang diselamatkan? Orang Katolik semua orang apa bukan? Orang beragama non-Kristen semua orang apa bukan? Orang yang tidak beragama semua orang apa bukan? Yes. Kehendak Allah itu semua selamat. Menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi poinnya adalah di dalam ajaran Katolik kita diajari menurut 1 Timotius 2 tadi, Allah yang kita sembah sebagai Bapa satu-satunya yang benar itu menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi ini alasan kita menjadi Katolik. Allah menghendaki semua orang diselamatkan, tapi keselamatan yang datang melalui Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Kalimatnya belum selesai. Kalau kita membaca ayat yang keempat, memang tadi dikatakan semua orang. Tetapi kalimat yang terakhir dari ayat 4 dikatakan pengetahuan akan kebenaran. Supaya semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi ada dua hal. Allah pengen semua orang selamat, tapi juga Allah pengen semua orang tahu kebenaran. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan akan kebenaran? Atau lebih tepatnya, pertanyaannya lebih fokus, siapa itu kebenaran? Bukan apa. Kita bisa bertanya apa itu kebenaran, tapi pertanyaan yang tepat adalah siapa itu kebenaran. Ingat peristiwa kalau Jumat Agung, Pilatus kan menyidangkan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan mengatakan aku menyampaikan kebenaran, Pilatus kan bertanya, apa itu kebenaran? Jawaban Tuhan apa? Ini kayaknya Katolik semua ini ya. Semua Katolik ya. Benar-benar Katolik ya. Ya nggak apa-apa. Tidak hafal tetap bisa masuk surga ya. Ya, tenang. Kenapa kok begitu? Ingat. Ini ayat ini pasti akan membuat kamu sangat happy ya. Yo, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan termasuk yang nggak hafal Alkitab. Jadi ayat ini menghibur sekali, saudara. Ayat hiburan, saudara. Haleluya, saudara. Haleluya, saudara. Ayat hiburan ini. Balik maning ya, kembali ke laptop ya. Jawaban Tuhan Yesus kepada Pilatus adalah tidak menjawab. Tuhan Yesus diam saja. Karena pertanyaan Pilatus keliru. Dia bertanya apa itu kebenaran. Pertanyaan yang tepat adalah siapa itu kebenaran. Siapa itu kebenaran kita baca di dalam Alkitab, yaitu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan hidup. Sama-sama dari akulah, sama-sama. Akulah jalan kebenaran. Jadi kebenaran adalah Yesus Kristus Tuhan. Maka ketika dikatakan semua orang perlu mengetahui Yesus, itulah alasan kita menjadi Katolik. Itu kehendak Allah. Allah menghendaki semua orang selamat. Dan Allah menghendaki semua orang kenal Yesus. Karena Yesus adalah sang kebenaran. The truth, bukan hanya kebenaran tapi sang kebenaran. Sang itu berarti udah intinya gitu ya. The truth itu adalah inti dari kebenaran, adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi itulah alasan kenapa kita menjadi Katolik. Memang bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan, tetapi keselamatannya itu dengan mengenal sang kebenaran. Dan di gereja Katolik kita diperkenalkan the truth-nya itu, sang kebenaran, yaitu junjungan kita Yesus Kristus. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan melalui Yesus. Melaluinya ini penting karena Tuhan mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Loh, berarti kalau yang di luar Yesus tidak selamat. Alkitab mengatakan tidak selamat. Karena keselamatan hanya ada dalam Yesus Tuhan. Dan ayatnya, haleluya saudara, Kisah Rasul 4 ayat 12. Kita baca sama-sama saudara. Lo suruh baca malah ketawa kamu ini ya. Yuk kita baca sama-sama. Ya secara Katolik aja. Mari kita baca sama-sama. Ya, mari saudara-saudara, mari kita baca sama-sama. Yuk. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini
tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang Dia yang dimaksud itu Yesus Tuhan. Maka kita baca ulang sekali lagi, tapi langsung kata dia diganti dengan Yesus. Sama-sama kita baca. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kalau orang bertanya, di luar Yesus apakah ada keselamatan? Tidak ada. Alkitab mengatakan persis, Kisah Rasul 4:12, bahwa tidak ada nama lain, tidak ada tokoh lain. Satu-satunya yang olehnya kita diselamatkan adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi itulah kenapa kita mengenal Yesus Tuhan. Hanya kalau kita kenal Yesus, hanya kalau kita percaya pada Yesus, maka kita selamat. Dan itulah alasan yang ketiga kenapa kita menjadi Katolik. Dan ini akan nyambung dengan alasan yang keempat atau landasan yang keempat. Jadi tadi sudah jelas urutannya ya. Allah yang benar yang kita kenal, Yesus yang benar yang kita kenal, hanya melalui Yesus selamat. Yesus Kristus mendirikan gerejanya. Yesus Kristus mendirikan gerejanya. Mungkin kamu pernah dengar begini. Yesus tidak mendirikan agama. Yesus tidak mendirikan gereja. Yesus hanya bawa cinta kasih. Apakah itu benar? Nah, itu benar untuk kelompok yang mengatakan Jesus yes, church no. Ya, itu ada kelompok yang begitu. Di luar, terutama di wilayah Amerika, itu ada gerakan yang menamakan diri itu Jesus yes, church no. Karena bagi mereka Yesus yang penting, gerejanya tidak penting. Maka tidak penting kamu berada di gereja yang manapun, yang penting Yesus. Pada kenyataannya sudah kukatakan di bagian awal tadi, Yesus yang diperkenalkan satu dengan yang lain tidak sama. Nah, itu harus kita sadari betul-betul bahwa ternyata Yesusnya tidak sama. Karena barangkali ada yang diajak, yuk ikut ke sana yuk, sama kok, nyembah Yesus kok gitu. Kalau dikejar, Yesus yang di sana ngajari enggak kita hormat ke Maria gitu. Nah, itu lalu jawabannya lain gitu. Bahwa Yesusnya sama betul, tapi Yesus yang itu ngajarin enggak hormat ke Maria. Yesus yang itu ngajarin enggak supaya kita setia pada Ekaristi, kan gitu kira-kira. Cara yang lebih lanjut, ini bukan bermaksud sekali lagi mengatakan yang lain jelek, tidak. Tapi untuk bermaksud makin membuat kita sebagai orang Katolik itu bersyukur dan ya ini aku memilih karena ini gitu. Nah, itu yang ku kehendaki dengan menceritakan dengan pertanyaannya mengapa Katolik, mengapa kita perlu Katolik, mengapa tetap Katolik dan mengapa harus menjadi Katolik. Keempat, karena Yesus mendirikan gerejanya. Oke, kita baca di dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Yuk kita baca sama-sama. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam bahasa Latin ini berbunyi tu es Petrus, et super hang Petram edificabo ecclesia meam, yang artinya, ini artinya artinya ini ya, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan. Ini dikatakan di kota Caesarea di Filipi. Perhatikan kata akan, berarti sudah apa belum pada waktu diucapkan, difirmankan, saudara? Belum. Kenapa kok belum? Karena gereja didirikan nanti baru pada saat Jumat Agung, itulah pendirian gereja. Ini tema lain, jadi berdirinya gereja saat Jumat Agung. Kapan-kapan kita bahas, karena ini bukan tema kita singkirkan dulu. Kalau mau pengen tahu nanti undang lagi ya. Tapi intinya di sini bahwa gereja didirikan oleh Sang Kristus, berarti Sang Kristus di dunia ini mendirikan gerejanya. Oke, ini catatan sedikit. Kalau kita baca Alkitab dalam bahasa Indonesia, terjemahan kita TB itu, kata yang diterjemahkan gereja berbunyi jemaatku.
Tapi terjemahannya bukan salah, tapi agak samar. Terjemahan yang lebih literal sebenarnya berbunyi gereja. Karena kalau kita lihat pada teks Yunaninya eklesian, kalau teks bahasa Latinnya eklesiam. Eklesiam, eklesia itu gereja artinya. Jadi terjemahan ini lebih literal kalau dikatakan akan mendirikan gerejaku. Jadi Yesus Kristus mendirikan gereja di atas muka bumi ini. Perhatikan sungguh-sungguh. Antara Yesus Kristus dan gerejanya dengan demikian tidak bisa dipisahkan. Karena gereja itu didirikan langsung oleh baginda junjungan kita Yesus Kristus. Jadi alasan keempat, landasan keempat mengapa kita Katolik, karena Yesus Kristus mendirikan gerejanya yang tidak lain dan tidak bukan adalah gereja Kristen yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Nama panjangnya. Nama pendeknya apa? Gereja Katolik. Kalau Kristus sang kepala, gerejanya adalah tubuh, maka kepala dan tubuh tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa kita mengatakan, aku percaya Yesus tapi aku tolak gerejanya. Berarti itu seperti seorang laki-laki yang cinta kepada perempuan, aku mau kawini kepalanya cewek ini. Badannya aku gak mau, potong aja. Aku hanya mau kepalanya, aku badannya gak mau. Lah gimana kalau orang kawin kok hanya dengan kepalanya? Hihihi, gitu aja. Ini gambarannya tidak bermutu memang. Gambarannya nggak mutu, analoginya nggak mutu, tapi bisa menggambarkan gitu loh. Yesus kepala, gereja itu tubuhnya. Jadi kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan gitu. Yesus dan gereja yang didirikan oleh beliau itu. Yuk kita baca bagaimana keterangan mengenai gereja dan tubuh Kristus. Kolose 1 ayat yang ke-18. Sama-sama kita baca. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Perhatikan, yang dimaksud dia itu Kristus. Kristus kepala tubuhnya yaitu gereja. Nah itu ayat itu berbunyi seperti itu. Yesus Kristus sang kepala gereja, gereja tubuh Kristus. Maka ketika Yesus Kristus mendirikan gereja, hubungan antara Yesus dan gerejanya tidak bisa dipotong, tidak bisa diputuskan. Satu kesatuan yang mutlak harus ada. Itulah kenapa kita percaya Yesus, percaya melalui gerejanya. Itu nanti nyambung dalam tema extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja, yang dimaksud gereja Kristus yaitu gereja Katolik itu tidak ada keselamatan. Percayakah kamu bahwa di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan? Kalau saya percaya, tapi penjelasannya nanti dulu. Jadi, kalau kamu berhenti sampai di sini, kamu pulang, kamu akan jadi orang yang super fanatik, tidak ada obat. Maka saran saya jangan pulang tanpa dengar yang kedua nanti. Kepala gereja adalah Kristus, gereja adalah tubuh Kristus sebagai satu kesatuan. Jadi inilah kenapa kita Katolik. Maka untuk kepada Bapa tidak bisa langsung. Kita mengenal Yesus melalui siapa coba? Kita tahu ajaran tentang Yesus melalui siapa? Kita punya Alkitab yang mewartakan Yesus melalui siapa? Pertanyaan selanjutnya, siapa yang tanda petik membuat Alkitab di dunia ini? Kamu tahu? Gereja Katolik. Yang mengumpulkan tulisan-tulisan yang dulu tersebar, yang mengkanonkan Alkitab, gereja Katolik. Kita tidak punya Alkitab seperti sekarang itu kalau tidak ada gereja Katolik. Bahkan kadang-kadang gereja Katolik dihujat-hujat berdasarkan Alkitab yang dikumpulkan oleh gereja Katolik dan dikanonkan itu. Lucu sekali memang. Penyusunnya malah di on-on-kan. Tidak Alkitabiah, kami paling Alkitabiah. Nah itu yang bikin saya ya katanya itu. Dia bikin saya. Gimana sih lu gitu ya. Oke, jadi yang digambarkan di sini kita menjadi tahu. Kita mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar di gereja Katolik. Yesus Kristus yang diutus Bapa utuh dan ajarannya di gereja Katolik, dan gereja sebagai tubuh itu sebagai satu kesatuan dengan Yesus di gereja Katolik. Itulah alasan kenapa kemudian dari kita harus ada gereja supaya sampai pada Yesus dan sampai pada Bapa. Jadi ingat,
Gereja penting tapi bukan penyelamat, sebab penyelamatnya siapa? Yesus Kristus. Gereja adalah alat penyelamatan yang digunakan oleh Sang Kristus. Ada di KGK 776, nanti kita uraikan dengan lebih panjang dan lebih jauh. Jadi artinya gereja sebagai alat penyelamatan bagi semua orang. Gambarannya begini. Orang manusia itu karena berdosa bagikan hanyut di sungai, nanti mati kalau nggak ditolong. Hanyut di sungai itu kita manusia. Yesus itu orang yang mau nolong di pinggir sungai. Gereja itu bagaikan tali yang dilemparkan, tali dan ban itu, ada ban pakai tali itu ya, dilemparkan supaya orang pegang, talinya itu gereja. Kita yang hanyut, Yesus yang di pinggir sungai nolong itu. Jadi seberapa pentingnya tali itu. Yesus mau nolong tapi pakai tali, alat yang dipakai. Itulah gereja. Kalau gambaran yang ini bermutu, kalau yang ini ya. Gambaran yang ini bermutu, analoginya bermutu yang ini. Kita hanyut, dosa, mati ya. Yesus nolong dengan tali, kita ambil tali. Nah, tali dengan ban itulah gereja. Alat yang dipakai untuk menyelamatkan manusia oleh Tuhan Yesus Kristus.